Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kalau kita mengikuti upacara Ekaristi Minggu Palma pada hari ini, di mana yang pertama Yesus dielu-elukan, dipuji-puji, dimuliakan, diarak sedemikian rupa, dan kita mengenangkannya dengan membawa daun palma. Dan setelah ini baru saja kita dengar bahwa Yesus akhirnya diadili, dihukum mati, dan wafat di kayu salib. Ada suasana yang berbeda. Mengapa seperti itu? Ternyata ada orang-orang yang sangat mengelu-elukan Yesus, yang percaya dan setia mengikutinya, tetapi ada orang yang sirik terhadap Yesus. Mereka ini pemimpin-pemimpinnya, pentolannya itu adalah para imam kepala, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka merasa tersaingi dengan kehadiran Yesus dan merasakan bahwa dengan kehadiran Yesus maka mereka tidak populer lagi, mereka tidak didengarkan lagi. Maka mereka berusaha supaya bisa menyingkirkan Yesus, bisa membunuh Yesus. Yang terjadi adalah mereka memprovokasi orang-orang Yahudi supaya akhirnya suasana berbalik, berbeda dengan semula. Yang tadinya dielu-elukan sekarang dibenci. Bahkan akhirnya provokasi mereka, yaitu imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, berhasil. Yesus wafat di salib. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi refleksi bagi kita, apakah kita sebagai umat Katolik, kita termasuk umat yang gampang terprovokasi, yang tadinya kita mengelu-elukan Yesus tetapi akhirnya meninggalkan Yesus Kristus. Mungkin waktu kita kecil, kita hidup bersama dengan orang tua, suasana di masyarakat, suasana di gereja Katolik mendukung kekatolikan kita. Apalagi kita taat sama orang tua, diajak ke gereja mau. Makin lama makin besar, tumbuh dewasa, kebetulan juga harus pergi meninggalkan kampung halaman, pergi ke tempat lain, di kota lain, atau di luar pulau, atau mungkin di luar negeri, hidup dalam suasana yang berbeda. Mondok di tempat orang lain dengan suasana yang berbeda. Mungkin punya rumah di daerah lain, suasana berbeda. Di sana sini banyak godaan, di sana sini banyak tantangan. Di sana sini mungkin juga ada hal-hal yang sifatnya ngiming-ngimingi. Kenal dengan cewek, lalu berpacaran, dan kemudian ternyata ceweknya berlainan iman, dan kemudian seterusnya mulai mengenal jauh dari cewek tersebut, mulai sedikit demi sedikit mengikis kepercayaan kepada Yesus. Akhirnya demi Yayang aku rela meninggalkan Yesus. Akhirnya begitu. Apalagi ya, kalau ikut kepercayaan saya, kita bisa lihat aturannya mudah. Tidak boleh ini itu, yang boleh ini itu dan ini itu, gampang, jelas, ada aturan, ada hukumnya. Dan kalau kita mengikuti aturan itu, masuk surga, gampang. Nah, kalau ikut Yesus, apalagi menjadi orang Katolik, susah, payah, aturannya nggak jelas. Ada 10 perintah Allah, itu memang jelas, tetapi apakah kedatangan Yesus itu memberi perubahan
apakah 10 perintah Allah tetap dipakai? Tetap dipakai. Dengan hadirnya Yesus disempurnakan, dilengkapi dengan kita mengenal hukum cinta kasih. Dan itu sangat mengikuti situasi seseorang. Kalau mengikuti Yesus dengan setia, bukan sekedar ikut aturan, taat hukum, bukan, tetapi menjalani hidup sama seperti yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana menjalin cinta kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ikut Yesus, wah kok kaya ora, makin lama makin rumit, kok ora cetha ya. Menjalin cinta kasih gimana? Tetapi sebetulnya kalau kita mau bertekun mengikuti kehendak Allah, menjalani kasih dalam kehidupan sehari-hari, dalam situasi apapun, kita bukan hanya manut hukum aturane ABCD, tetapi dengan mengikuti Yesus, oh yang dikehendaki Allah itu seperti apa ya, dengan ikut Ekaristi, wujud iman itu ya, ungkapan iman, ikut doa rosario, ikut APP, ikut jalan salib, ikut retret, berkecimpung dalam kegiatan gereja dan lingkungan, maka kita makin mengenal siapa Yesus dan apa yang harus dilakukan ketika ikut Yesus, dan makin lama menjadi terbiasa. Menjalani cinta kasih itu sudah mempribadi dalam hidup kita, bukan sekedar baca aturan, ikuti, dilarang ini dan itu, ikuti. Agama Katolik bukan lekat pada hukum, tetapi agama Katolik itu sungguh-sungguh menjiwai cinta kasih. Cinta kasih adalah bagian dari hidup, malah seluruh hidup kita adalah jiwa kita, orang yang menjalankan cinta, mempribadi. Sehingga tanpa baca aturan ABCD, kita pun karena dekat dengan Yesus, mengenal kehendaknya, maka hidup kita udah otomatis mengikuti jalan Tuhan, mengikuti Yesus Kristus. Sebetulnya ini akan lebih berdaya, karena kekatolikan, cinta kasih masuk dalam hidup kita, menjadi jiwa kita, bukan hanya baca aturan dan melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, tapi karena kadang tidak betah, karena tidak jelas, dan karena daya pikat si Yayang tadi, maka bisa jadi orang itu gampang meninggalkan Yesus, ikut Yayang aja lah, jelas. Dan meninggalkan Yesus, bisa jadi kita adalah orang-orang yang gampang terprovokasi. Semoga dengan ini, peristiwa ini, menjadikan kekatolikan kita makin kuat, menjadikan cinta kasih sebagian atau seluruh hidup kita mencerminkan cinta kasih, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama dan masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk meresapkan warta sabda pada pagi hari ini.